Kami atas nama rakyat Indonesia yang bersolidaritas terhadap penindasan bangsa West Papua, juga atas nama bangsa West Papua, leluhur West Papua, leluhur Indonesia, dan seluruh pejuang-pejuang Indonesia yang berpikir logis, yang berpikir terhadap peradaban, yang berpikir terhadap kemanusiaan. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Sekelompok warga negara Indonesia yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat atau Free West Papua menyatakan dukungan agar Papua Barat bisa menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum. Menurut juru bicara Free West Papua, yaitu Surya Anta, bahwa keanggotaan orang-orang Indonesia tetap akan bekerja sama dengan orang-orang Papua, dengan organisasi Papua dari segi mobilisasi massa maupun di dalam informasi serta komunikasi. Organisasi yang beranggotakan warga negara Indonesia yang bukan asal Papua memang sengaja menjadi proyek percontohan bagi warga Indonesia dalam menanggapi isu kemerdekaan Papua Barat. Masih banyak warga Indonesia yang menganggap isu kemerdekaan Papua Barat tabu. Banyak yang setuju tapi takut. Organisasi ini merupakan bagian dari yang setuju tapi tidak takut. Proyek percontohan ini adalah untuk membangkitkan kepercayaan diri dan melawan ketakutan supaya orang-orang lain yang bersolidaritas dan masih merasa takut atau berhati-hati untuk supaya bisa berani. Surya Anta memberi contoh bahwa dalam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta oleh polisi pada Juli 2016, warga setempat bersolidaritas dengan memberi makanan dan air minum bagi mahasiswa yang tak bisa keluar dari asrama tersebut. Namun, aksi solidaritas tersebut masih berupa sebagai inisiatif, sementara yang diperlukan adalah konsolidasi. Membentuk Free West Papua adalah aksi konsolidasi politik yang menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah Papua Barat untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri. Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua dan mengumumkan berbagai proyek infrastruktur besar di Papua, termasuk pembangunan ruas jalan Duga-Wamena di Kabupaten Duga yang merupakan bagian dari target menghubungkan semua kabupaten di Provinsi Papua dengan jalur darat pada 2018. Presiden juga mengeluarkan kebijakan satu harga BBM. Namun, pendekatan-pendekatan seperti ini tidak bisa menjawab tuntutan atas pelanggaran HAM di Papua. Organisasi ini juga mendukung keanggotaan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua yang disingkat dengan ULMWP di Melanesian Spearhead Group atau MSG. MSG adalah sebuah blok regional yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. ULMWP mengajukan diri menjadi anggota penuh dengan harapan mendapat pengakuan lebih tinggi. Ini kan kita karena demokrasi. Wajar kalau ada yang ingin merdeka, ada yang ingin referendum, wajar sekali. Mereka selama ini mungkin tidak merasakan hasil kemerdekaan ini. Mereka mungkin masih merasa terjajah, mungkin. Itu keinginan mereka sih, tapi menurut saya sangat disayangkan kan, karena mereka sudah lama jadi bagian dari Indonesia kan. Sebenarnya mungkin yang mereka inginkan itu sebenarnya bukan kemerdekaan, tapi mereka ingin untuk supaya supaya kehidupan mereka lebih baik gitu, supaya mereka diperlakukan lebih adil, dan mungkin solusinya adalah bukan merdeka, tapi pemerintah lebih merangkul orang Papua Barat. Dalam aksinya di Jakarta, sejumlah aktivis menggunakan atribut bintang kejora, bendera yang selalu dikibarkan oleh organisasi Papua Merdeka setiap tanggal 1 Desember. Pengamat Papua, Amiruddin Al-Rahab, mengatakan turunnya para aktivis di Jakarta menunjukkan upaya anak-anak muda yang ingin menggunakan ruang demokrasi yang terbuka saat ini. Menurutnya, teman-teman muda Papua mau menggunakan ruang dengan demonstrasi di Jakarta. Dalam situasi seperti ini,
teman-teman Papua berusaha terus dan pihak pemerintah bisa belajar dari situ. Amiruddin Al-Rahab mengatakan pemerintah perlu membentuk tim komunikasi agar aspirasi anak-anak muda Papua didengar. Ada 3 langkah yang bisa diambil. Pertama, Presiden perlu membuat tim komunikasi sehingga aspirasi tentang Papua bisa didengar. Kedua, persoalan pembangunan harus dideklarasi dengan baik sehingga tak menimbulkan kecemasan. Ketiga, masalah HAM di masa lalu harus ditangani. Bila ini diambil, mungkin ada suasana baru sehingga ada komunikasi. Kalau tak dibuka komunikasi, akan menjadi persoalan terus. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cenderawasih, Manseren, Ifnok, Au.